mata-mata reptil-reptil nokturnal yang lainnya. Dia tuh sempet kaget loh karena tetangganya Ica itu lari-lari ke rumah, bikin puyeng, bikin halu juga jadinya. Hai guys, ketemu lagi sama Ica. Apa kabar kalian hari ini? Ica mau cerita sama kalian kalau 3 hari yang lalu tuh Ica tuh lagi di rumah nggak ngapa-ngapain, terus ya bete, akhirnya Ica keluarlah jalan-jalan cari angin gitu. Tapi waktu Ica di luar, Ica tuh dapat WA sama dari tetangganya Ica tuh kalau di rumahnya tuh ada ular. Nah, Ica tuh udah lama banget nggak happy, nggak cari-cari ular, di rumah juga udah nggak ada ular. Ica nggak, udah ular. Akhirnya Ica langsung cus pulang buat ke rumah tetangganya Ica. Deket banget, rumahnya cuma 3-4 rumah jaraknya dari rumahnya Ica. Akhirnya sampai ke sana Ica pikir, wah ular apa ini? Sampai di dekat rumah Ica tuh ada ular yang udah lama banget Ica nggak pegang lah pokoknya. Terus Ica OTW dan Ica tuh nggak sempat ambil gambar karena Ica udah nggak kepikiran. Pokoknya pulang terus langsung OTW ke rumah tetangganya Ica. Nah, Ica pengen berbagi cerita sama kalian, ini ular apa sih? Kita kenalan yuk. Yes. Nah, ini ularnya. Ica sempat kaget karena dari jauh itu Ica ngiranya ini ular retik, baby retik. Ica tuh ngiranya karena kalau dari jarak jauh tuh hampir mirip sama retik, cuma dari bentuk tubuhnya itu udah beda, sama totol-totolnya juga beda. Yes, it's a boiga. Nih, keluarga boiga. Ica sempat kaget loh. Katanya sih ular boiga ini tuh masih jarang banget di tempatnya Ica. Di Wonosobo tuh jarang ular boiga yang ini. Kalau boiga yang draprezi atau boiga yang cinmas itu yang keluarga boiga juga, cinmas tuh masih banyak. Cuma yang ini tuh termasuknya tuh langka. Nih, dari badannya sendiri ini tuh nggak bulat kayak retik biasa tuh. Di sini agak lancip, jadi kayak segitiga gitu badannya. Tuh kan. Dari segi sisiknya juga beda. Hampir mirip molu ya, di totol-totol gini ya. Nah, dari kepalanya juga beda tuh. Kepalanya ada huruf V. Nah, ada huruf V. Dari matanya juga, matanya hitam. Terus pupilnya tuh vertikal seperti mata-mata reptil-reptil nokturnal yang lainnya. Tuh kan. Nah, kalau kalian tanya, itu ular boiga jenis apa sih, Ca? Itu jenis boiga multomalculata. Malculata atau malculata ya bacanya, kalau Ica salah bisa di komen di bawah ya. Dia tuh sempet kaget loh karena tetangganya Ica itu lari-lari ke rumah. Tuh kata orang rumah, katanya di rumah aku ada ular. Suamiku nggak takut lah, suaminya tuh takut buat nangkap. Apalagi di rumahnya tuh banyak anak kecil. Emang di lingkungan rumah Ica kan banyak anak kecil gitu. Terus akhirnya nge-WA Ica, Mbak ini ada WA, di rumah ada ular. Oke, Ica langsung pulang, udah nggak sempet ngonten, padahal dipikir biasanya kalau Ica rescue itu ada dokumentasinya. Tapi Ica udah lama banget gak rescue, Ica kangen. Terus tapi Ica nggak sempet ambil kamera lah, atau nggak ada yang ngambilin gambar lah. Terus Ica nge-TW, kameramennya ketawa. Terus Ica langsung lari karena emang deket banget, nggak sempet ganti baju juga. Langsung Ica ambilin ular apa sih tuh. Jadi ular boiga ini, multo ini biasanya hidup tuh di pepohonan seperti boiga-boiga yang lainnya. Jadi dia tuh melingkar di dahan-dahan pohon. Jadi si boiga ini kalau malam tuh turun ke tanah untuk mencari mangsa. Jadi mangsanya tuh di bawah. Jadi mangsanya tuh di tanah juga. Jadi nggak cuma di atas biasanya dia makan burung kecil atau cicak-cicak kecil, kata pohon yang kecil juga. Di bawah dia biasa cari mangsa yang lain. Tuh, kalau dari ukuran sendiri tuh paling panjang tuh 1,8 meter atau 180-an senti lah. Ntar ngunci. Tuh dia ekornya udah ngunci tuh. Jadi tidak nyaman guys. Tuh, ini panjangnya ini sekitar berapa ya kalau ini ya? Tuh. 1 meter. Kalau panjangnya sekitar 1 meter ya ini ya. Jadi ini belum maksimal banget panjangnya, cuma kalau udah masuk ke perkampungan atau rumah-rumah seperti ini, termasuknya udah besar ya. Dan dia tuh kemarin tenang banget, tanpa perlawanan juga waktu Ica datang. Jadi Ica dengan mudah bisa ambil gitu.
Saya sempat takut, wah ini ular apa ngelingkar di atas pohon. Tenang banget siang-siang lagi. Emang sih kalau siang si ular boiga ini biasanya tidur karena emang aktifnya tuh di malam hari. Untuk boiga yang ini sendiri tuh biasanya kan hidup di pepohonan. Jadi buat teman-teman yang deket kebun atau sering nanem-nanem di rumahnya itu bisa lebih hati-hati lagi karena ini udah mulai akhir tahun, musimnya hujan, lembab juga. Jadinya banyak sekali ular-ular yang menetas telurnya. Jadi boiga ini emang hidupnya di tempat-tempat yang lembab tuh. Makanya dekat rumah Hinca tuh emang ada sungai atau pepohonan-pepohonan yang biasa ditanam sama orang-orang. Jadi masih banyak pepohonan lah. Jadinya gampang banget buat si boiga tuh cari makan. Jadinya nggak kaget lah kalau seandainya ular-ular seperti ini bisa ada di deket rumah kita. Nah, kalau boiga itu berbahaya atau enggak, Ca? Sebenarnya kalau kita anggap tuh semua ular tuh berbahaya ya, guys, karena biar kita tuh lebih safety, lebih hati-hati. Nah, untuk boiga multo maculata, aduh namanya belibet multo gitu aja ya. Jadi untuk boiga multo ini berbisa menengah seperti boiga-boiga yang lain. Jadi kalau kegigit gimana, Ca? Ya biasalah di tempat yang kegigit itu merah, iritasi, bikin demam, bikin puyeng, bikin halu juga. Jadinya lebih mending kita harus hati-hati sama semua ular. Tapi sih sebenarnya tidak berbahaya banget untuk manusia ya, karena tidak mematikan, cuma kita harus tetap hati-hati aja. Nah, dia ini biasanya memangsa itu mengunyah mangsa itu dengan taring belakangnya. Dia seperti ular yang lainnya, dia biasanya melilit juga, guys. Nih, ini udah ngelilit di tubuhnya Ica ini. Kenapa Ica keep? Kenapa nggak dilepasin aja, Ca? Yang pertama tuh banyak orang bilang kalau boiga multo ini tuh masih jarang banget di Wonosobo. Jadinya daripada nanti digebukin orang, karena Ica udah bilang nanti dulu Mbak, jangan dibunuh, pokoknya jangan dibunuh, nunggu Ica sampai ke situ jangan dibunuh, oke gitu. Nah, kasihan juga kan kalau ternyata si boiga ini yang dia tuh juga bisa makan tikus kan, jadinya tidak seberbahaya ular yang lainnya ya, nggak seperti naja atau kaca yang lainnya. Jadi bisa membantu kita lah untuk mangsa-mangsa seperti tikus gitu yang mengganggu di rumah gitu. Jadinya Ica keep dulu di rumah, terus Ica tempatin di box kaca seperti ular-ular yang lainnya. Jadi bukan Ica memelihara hewan yang diambil di alam tuh enggak, Ica keep dulu karena emang di tempatnya Ica tuh kan masih jarang orang yang tahu tentang jenis-jenis ular. Jadi Ica keep dulu di rumah, Ica daripada nanti digebukin orang kan bahaya. Oke, jadi belum mau makan juga. Kemarin Ica udah kasih Ica, ternyata belum mau makan ya. Biasalah harus nunggu sebulan dulu kira-kira buat adaptasi. Teman-teman semuanya, jadi Ica nggak bosan-bosan ingetin buat kalian kalau lihat ular di rumah, jadi harus tahu dulu jenis-jenisnya ular itu apa. Jadi nggak semua ular itu berbisa tinggi, nggak semua ular itu mematikan. Ada juga ular-ular yang bisa membantu petani untuk mengusir hama-hama juga. Jadi kita harus tetap safety, lihat-lihat dulu ini jenisnya apa. Jadi jangan asal dibunuh gitu. Tapi kalau ular berbisa kepepet bolehlah dibunuh ya, karena manusiawi gitu. Makasih banget buat teman-teman udah nonton. Maaf banget videonya pendek karena Ica pengen banget berbagi cerita sama kalian. Mudah-mudahan kalian suka. Nah, tetap setia nonton Ica. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe. Dari Kristawan, Ica pamit. Bye. Udah sore.